di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini oleh Tuhan, Minggu 27 September 2020. Tuhan Yesus sudah menolong kita satu minggu yang lewat. Suka dan duka datang berganti-gantian. Tapi bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan adalah patokan hidup kita. Mengajarkan dalam Roma 5 ayat 3-5, disadur dari firman Allah yang hidup, kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita, karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran itu menghasilkan suatu watak karakter yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Tuhan. Setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita tidak kecewa. Kita dapat hidup dengan tabah karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita, dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Kristus telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Amin. Sebab itu saudara, jadikanlah firman Tuhan patokan dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar mengeksposisi firman Tuhan dari Mazmur 14. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami ampuni kesalahan orang kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Kami mau jadi pelaku firman. Kami mohon kuasa darah Yesus Kristus menguasai kehidupan kami, melepaskan segala keterikatan dosa, sebab kami rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengar audio Mazmur 14 sambil kita membuka Alkitab kita mengikutinya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudara, orang bebal adalah orang yang hidup semaunya, seakan tidak ada Tuhan yang harus dihormati dan ditaati. Orang bebal menyatakan pemberontakan kepada Tuhan dengan dua cara. Yang pertama, menolak penyataan Tuhan, tidak percaya firman Tuhan, bahkan mencemooh prinsip kebenaran firman Tuhan. Orang bebal hidup berdasarkan akal, pikiran, kemauan, kesenangannya saja. Pokoknya senang, pokoknya happy. Yang kedua, orang bebal itu tidak mau, tidak rindu untuk mencari Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, tidak mau berdoa, tidak setia membaca firman, supaya Tuhan hadir dan menguasai serta memimpin kehidupan mereka. Tidak. Saudara, memang hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Kita semua orang berdosa, bejat, tidak ada yang berbuat baik, tersesat di hadapan Tuhan. Dicatat di dalam Roma 3 ayat 23. Kita semua memerlukan pengampunannya. Tiada seorang pun dapat membanggakan dirinya di hadapan standar kekudusan dan kebenaran Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Waktu kita berpaling kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Tercatat dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada kerinduan mencari Tuhan, kalau kita ada kesetiaan dalam doa, membaca firman dan melakukan, semua karena anugerah Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 6 ayat 44 menguatkan dari terjemahan sehari-hari TSI, karena siapapun
kata Tuhan Yesus, tidak bisa datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Kalau seseorang datang kepadaku, itu karena Bapa yang mengutus aku sudah bekerja dalam hatinya. Ini bicara karya Roh Kudus, saudara. Sehingga dia datang kepadaku. Jadi manusia itu kalau bukan dapat anugerah Tuhan, bebal, saudara. Oleh karena itu, jika ada keluarga kita, komunitas kita yang belum dapat anugerah keselamatan, masih hidup terus dalam kebebalan, doakan mereka supaya mereka dapat lawatan Tuhan dan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara-saudaraku, mengapa orang nyaman suka hidup bebal? Yohanes 3 ayat 19 mengatakan, dari terjemahan sehari-hari ya, terang dari surga sudah datang ke dunia ini. Ini bicara mengenai Tuhan Yesus. Tapi manusia lebih senang hidup dalam kegelapan daripada hidup di dalam terang. Karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi syukur kepada Tuhan kalau saya dan saudara sudah mendapat anugerah keselamatan. Itu pun karena karya Roh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan seorang pun merasa sombong. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau ada keluarga kita atau komunitas kita yang masih hidup dalam kebebalan, mari kita doakan. Doakan terus, karena hanya Tuhan yang dapat mengubah orang, manusia. Dan sampaikanlah kebenaran firman Tuhan dalam kasih. Saudara-saudara, untuk saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan hidup karena kelakuan orang-orang bebal, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lihat bagian akhir dari Mazmur 14 ini. Teruslah hidup jadi orang benar. Terus hidup percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan peduli dan akan menolong umat-Nya. Amin. Saudara percaya firman Tuhan? Ya dan amin. Berdoa, berteriak pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jangan putus asa, tapi miliki iman yang teguh. Lihat ayat 5b dan 6. Allah menyertai angkatan yang benar, dan Tuhan adalah tempat perlindungannya. Pada waktunya Tuhan, Ia akan memulihkan keadaan umat-Nya. Amin. Jadi teruslah jadi orang yang benar, yang melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, mari kita berjuang untuk mengupayakan masyarakat yang adil dan sejahtera, yang hidup takut akan Tuhan. Antara lain yang bisa kita lakukan melalui pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dan cucu kita. Dalam hal ini berarti pengajaran atau pendidikan teladan itu dimulai dari rumah. Kita sebagai orang tua, oma dan opa harus mengajar, mendidik, menjadi teladan yang baik bagi anak dan cucu kita. Untuk mereka hidup benar, takut akan Tuhan. Jangan jadi orang bebal. Dan tentu juga di sekolah. Supaya anak-anak dan cucu kita bertumbuh besar menjadi alat Tuhan yang berkualitas dalam iman, moral, dan intelektual. Seperti tokoh-tokoh Alkitab Daniel, Yusuf, Sadra, Mesa, Abednego, Esther, Ruth, dan lain sebagainya. Itu harus diperjuangkan, saudara. Ya, jadi kalau ada kesempatan kita mendidik anak cucu kita, lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kita berjuang supaya mereka bertumbuh maksimal. Marilah kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita supaya kita bisa melakukan firman yang kita pelajari hari ini. Terus hidup jadi orang benar karena Tuhan peduli dan akan menolong umat-Nya pada waktunya. Terus hidup di dalam doa, miliki iman yang teguh sebab orang benar hidup karena percayanya. Dan mari berjuang untuk mengupayakan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera mulai dari dalam rumah.
Bapa, kami bersyukur dapat mempelajari firman Tuhan Mazmur 14. Kami sadar Tuhan sangat mengasihi kami dan kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa dan akal budi. Roh Kudus, tolong kami supaya bisa jadi orang benar dan orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami sangat rindu untuk menghidupi firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami rindu setia mencari Tuhan dalam doa, membaca firman, dan melakukan kebenaran. Kami rindu iman kami bertumbuh Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Kami rindu supaya Tuhan memberikan kesempatan, hikmat, kekuatan untuk kami berjuang bagi keluarga dan masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Untuk anak cucu kami, masyarakat kami lebih berkualitas dalam iman, moral, dan intelektual. Pakailah hidup kami Tuhan untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, mulai dari dalam keluarga kami, supaya Indonesia sejahtera, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemimpin kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati orang-orang yang tinggal mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, supaya ditolong Tuhan, dilawati Tuhan, diberi hati yang rindu mengasihi Tuhan yang benar, hidup takut akan Tuhan, hikmat dalam menangani pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi ini Tuhan. Berikanlah bagi para pemimpin kami juga kedamaian dan kesejahteraan. Biarlah anugerah-Mu yang besar itu tercurah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami mohon supaya banyak orang akan mengalami lawatan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi pemberita Injil-Mu dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami, keluarga besar kami, suami, istri, anak, cucu, saudara-saudara kami. Tuhan lawatilah mereka juga. Tuhan biarlah mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau masih ada yang bebal, Tuhan ampuni dan lawati mereka. Tuhan tolong kami untuk berdoa dan menyampaikan kebenaran firman. Kami mohon berkat Tuhan untuk pastoral, untuk pengerja, untuk guru sekolah minggu, untuk murid sekolah minggu, untuk anak remaja Talita Kumi dan youth, serta para wanita dan para pria. Kami mengucap syukur ibadah hari ini dapat terlaksana. Mohon berkat Tuhan untuk Pak Ferry, Ibu Yolanda, dan Ko Stephen. Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan berkat Tuhan, kesembuhan bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan sukacita, penghiburan bagi yang susah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan kekuatan iman yang baru dicurahkan bagi yang lemah dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya sukacita dari sorga, hikmat Tuhan, mujizat terjadilah di dalam setiap pendengar ibadah hari ini yang sungguh-sungguh mencari dan berharap kepadamu. Supaya kembali kami dapat bersaksi tentang kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa. Supaya yang menjadi lemah, yang sudah terhilang boleh kembali dan dikuatkan. Angkatlah tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita berdoa dengan percaya. Amin. Kuat ya saudara. Firman Tuhan jadi patokan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.